Kita simak sejarah berdirinya Kesultanan Kutawaringin. Selamat datang di Sukamara TV. Pertama, Pangeran Adipati Antakusuma melihat banyak pohon ringin atau beringin yang membentuk kuta atau pagar. Dalam bahasa Banjar kuno, kuta selatan dan timur Pulau Kalimantan telah mengirim menteri-menteri atau ketua-ketua untuk menyebarkan kepada penduduk serta suku setempat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Arut hingga hulu Sungai Lamando. Kesultanan Kutawaringin didirikan Adipati Antakusuma yang merupakan salah seorang putra Raja Banjar keempat Sultan Musta'inu-billah. Pangeran Adipati Antakusuma memerintah dari tahun 1615 sampai 1630 Masehi dengan dibantu Mangkubumi Kiai Gede. Ibu kota Kesultanan Kutawaringin semula berada di Kutawaringin Lama. Disitulah Pangeran Adipati Antakusuma mendirikan Istana Kesultanan Kutawaringin dengan nama Astana Al-Nursari. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Imanuddin, tahun 1814, ibu kota Kesultanan dipindahkan dari Kutawaringin Lama ke Pangkalan Bun. Sultan Imanuddin mendirikan sebuah istana yang diberi nama Astana Indrasari yang lebih populer kini disebut Istana Kuning sebagai pusat pemerintahan. Sebelumnya Sultan Imanuddin mencari lokasi yang strategis dan cocok untuk membangun istana yang baru. Sultan Imanuddin melakukan perjalanan ke Kahayan, Mendawai, Sampit, Sembuluh, Pembuang, hingga akhirnya Sultan Imanuddin berhenti di sebuah dermaga atau pangkalan. Beliau bertanya, "Pongkalan, siapa ini?" Dijawab orang yang ada di situ, "Pongkalan ini kepunyaan si Buun." Buun adalah nama orang dari suku Dayak. Rumah milik Buun berada di muara Sungai Arut. Akhirnya Sultan Imanuddin menanamkan tempat yang dia singgahi tersebut dengan nama Pongkalan Buun. Sekarang jadi Pangkalan Bun. Sultan Imanuddin mengatakan, siapapun saja bisa datang dan tinggal di sini, tapi harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah amanah yang berbunyi, "Kudirikan negeri Sukabumi Kutaringin Baru, Pangkalan Buun, untuk anak-anakku, cucu-cucuku, keturunanku, dan orang-orang yang mau berdiam di negeriku dalam pangkuan Kesultanan Kutaringin." Setelah Sultan Imanuddin wafat, digantikan oleh Dipati Gading. Setelah Dipati Gading wafat, digantikan oleh Pangeran Panembahan Anum yang memerintah dari tahun 1655 sampai 1682. Sultan Kutawaringin yang keempat adalah Pangeran Prabu yang memerintah dari tahun 1682 sampai 1699 Masehi dengan Mangkubumi, Pangeran Dira. Setelah Pangeran Prabu wafat, digantikan oleh Pangeran Dipati Tuha yang memerintah dari tahun 1699 sampai 1711 Masehi dengan Mangkubumi, Pangeran Cakra. Sultan Kutawaringin yang keenam adalah Pangeran Penghulu yang memerintah tahun 1711 sampai 1727 Masehi. Seluruh sultan, mulai sultan kedua hingga sultan keenam, dimakamkan di Kutawaringin Lama. Sultan Kutawaringin yang ketujuh adalah Pangeran Ratu Bengawan yang memerintah dari tahun 1727 sampai 1761 Masehi. Pada masa pemerintahan Pangeran Ratu Bengawan, Kesultanan Kutawaringin mengalami masa keemasan dengan melimpah ruahnya hasil bumi dan lakunya hasil kerajinan dari Kutawaringin di pasar. Mangkubumi Pangeran Pakunegara dengan Pangeran Ratu Anum Kesumayuda Tuha menggantikan Pangeran Ratu Bengawan sebagai Sultan ke-8.
Beliau memerintah dari tahun 1761 sampai 1805 Masehi. Pada masa Mangkubumi, Pangeran Pakunegara dengan Pangeran Ratu Anum inilah dibangun pesantren di Danau Gatal kanan dan Danau Gatal kiri. Desa Rungun sekarang sebagai tempat mendidik putra-putri kesultanan. Pada masa Sultan ke-9 Pangeran Sultan Imanuddin, ibu kota Kesultanan Kota Waringin dipindahkan ke tepian Sungai Arut yang diberi nama Sukabumi Indra Sakti, yang kemudian dikenal sebagai Pangkalan Buun, dan istana kedua didirikan sekitar Sungai Arut, yang kini dikenal dengan nama Istana Kuning. 4 bangunan di Istana Kuning menandakan asal dari istri Sultan Kutaringin. Ke-9, yakni 1 Dayak, 1 Cina, dan 2 Melayu. Bangunan paling kanan dinamakan Bangsal dengan arsitektur rumah betang atau rumah khas Dayak. Di sebelahnya Balai Rumbang, motif rumah Cina. Dan 2 bangunan khas Melayu menjadi satu, yaitu Keraton Dalam Kuning dan Balai Pahedaran. Disukai Sultan, jadi satu dengan Balai Pahaderan. Balai Pahaderan terlihat lebih menyerupai aula, sementara Keraton Dalam Kuning dulunya adalah tempat tinggal raja. Saat ini di dalam keraton hanya berisi barang-barang sisa peninggalan kesultanan. Di tengah-tengah terdapat kain bercorak kuning hijau yang ada tombak-tombak, guci, lukisan, wajah raja-raja kesultanan dari yang pertama hingga saat ini yang ke-15. Dan juga replika kereta kencana terparkir di dalamnya. Tahun 1949, Kerajaan Kota Ringin bergabung dengan NKRI. Namun karena pihak Belanda masih ingin kembali menjajah, Raja ke-14 Kota Ringin Pangeran Kusuma Anum Alamsyah bersama istri dan anak-anaknya berangkat ke Surakarta. Pangeran Kusuma Anum Alamsyah menghadap Bung Karno di Pendopo Agung Yogyakarta yang waktu itu ibu kota negara. Pangeran Kusuma Anum Alamsyah menyatakan tekadnya mendukung NKRI dengan menyatukan sistem pemerintahan Kesultanan Kota Ringin bergabung dalam wilayah NKRI. Presiden Soekarno mengangkat Pangeran Kusuma Anum Alamsyah menjadi Wedana di daerah Sukoharjo, Kerasidenan Surakarta. Bung Karno berjanji akan mengembalikan Pangeran Kusuma Anum Alamsyah ke daerah asalnya dan Kota Ringin akan mendapat status daerah istimewa seperti DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sebutan Swaparaja Kota Waringin. Namun hingga Soekarno lengser, janji tersebut tak pernah terwujud. Pangeran Kusuma Anum Alamsyah memiliki beberapa orang anak, di antaranya putra kembar yang bernama Pangeran Alidin Sukma Alamsyah dan Pangeran Muaz Jidin Shah. Dan Kota Ringin akan mendapat status daerah istimewa seperti DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sebutan Swaparaja Kota Waringin. Namun hingga Soekarno lengser, janji tersebut tak pernah terwujud. Pangeran Kusuma Anum Alamsyah memiliki beberapa orang anak, di antaranya putra kembar yang bernama Pangeran Alidin Sukma Alamsyah dan Pangeran Muaz Jidin Shah. Pangeran Alidin Sukma Alamsyah dinobatkan jadi Sultan ke-15 Kerajaan Kota Waringin tahun 2010. Adik kandung sekaligus saudara kembar Pangeran Alidin Sukma Alamsyah, Pangeran Muaz Jidin Shah, kembali pulang ke Pangkalan Bun dari Solo usai Istana Kuning terbakar pada tahun 1986. Hingga kini, ia tinggal di rumah yang berada tepat di sebelah Istana Kuning. Kebakaran tersebut kabarnya dilakukan oleh seorang wanita yang hilang akal bernama Draya. Peristiwa tersebut menghanguskan seluruh bangunan Istana Kuning berikut isinya. Pemugaran baru dilakukan pada tahun 2000, tentu bangunannya sudah tidak sama seperti dulu.
Istana tua ini mulai difungsikan untuk kegiatan pariwisata dan perkantoran dengan tujuan mengakrabkan istana dengan masyarakat setempat. Kami memang sudah nggak punya apa-apa gara-gara kebakaran itu. Beda dengan kerajaan Jogja yang masih punya banyak aset. Tapi yang penting tanamkan rasa ikut memiliki, saling menjaga seperti falsafah Adipati Raden Aryo, ujar Pangeran Mu'azzidin Shah. Di dalam istana ini hampir tak ada isinya. Ukuran bangunan-bangunannya yang besar dan luas semakin menambah kesan kosong istana tersebut. Akan tetapi, Anda masih dapat dilihat sejumlah lukisan raja-raja terdahulu yang berderet rapi di salah satu pojok ruangan. Terdapat pula berbagai peninggalan bersejarah berupa perabotan senjata tradisional serta sebuah kereta kencana yang biasa digunakan keluarga kerajaan zaman dulu untuk berkeliling. Kereta kuda tersebut adalah kereta kuda replika yang dipesan dari Jawa sebagai pengganti kereta kencana yang hancur terbakar. Meski bangunan yang sekarang adalah hasil pemugaran, namun mengingat muatan sejarah dan budaya yang dimilikinya, maka hingga kini Istana Kuning terus dikunjungi wisatawan lokal hingga luar negeri. Pangeran Mu'azzidin Shah biasa dipanggil Ama oleh masyarakat Kota Waringin Barat, oleh pihak-pihak birokrasi sendiri. Ama juga sangat dihormati. Pangeran Ama diajak bergabung dengan tim sukses Ujang Iskandar saat dulu maju sebagai Bupati Kobar di periode pertama. Meskipun sang kakak yang menjabat sebagai Sultan ke-15 Kota Waringin, namun sosok Pangeran Ama sendiri di Kobar dan wilayah Kalteng cukup punya peran. Ama dianggap sebagai tokoh daerah. Hampir seluruh masyarakat sekitar menjadikan Pangeran Ama sebagai panutan. Pria yang pembawaannya santai ini dianggap berjasa di Kobar karena dapat merangkul suku-suku yang berselisih di wilayahnya. Berkata Ama, kerusuhan yang melibatkan pertikaian antara suku Dayak dengan suku Madura tidak jadi pecah seperti yang terjadi di Sampit. Konflik kedua kubu bisa diredam dan diminimalisir. Meski sesekali mengkritisi pemerintahan,